pesanan datang. Oke. Kita ambil. Bil, makan apa nih? Apa ya? Pesan apa ya? Datang. Aus dari tadi. Nih, ini punya. Musuhin ini nih, aus dari tadi. Itu punya brother, Romo tolong. Nah. Ini punya Romo. Wah, kesukaan gua nih. Yes, ini punya. Rasa Ini cendol Korea. Ini mereknya Boni, mau. Bonding. Bukan ya? Bukan. Oh, Ini Boni. dan Bukan. boba. Ya, tapi kayak abangnya salah masukin deh. Gua nggak minum deh nih. Buat Romo aja deh. Jangan dong. Lu Nggak doyan, salah pesan. kenapa lu? Ya ampun, lu yang mesen. Gua nggak doyan. Lu yang mesen, lu yang tanggung jawab. Tapi gua nggak Tanggung jawab. doyan. Tanggung Yes. jawab. Parasan tadi masukinnya bukan rasa ini deh. Lu nggak tahu nih? Mungkin Apa waktu yang pesannya kali ini? rasa yang pernah ada. Enggak lah, salah. Advent kali ini nih, lu ngomongin apa tau gak? Apa emang? Hah? Apa? Masa nggak tahu? Enggak. Ini kita ngapain di sini sekarang nih? Ayo. Lah minum. Ya ampun, ini kita lagi ngapain? Bincang asik masa Advent. Kok gua Bising, bincang asik, masa tahu kamu itu bukan hostnya saya yang Oh, iya. tadi kan saya sama Robone. maaf. Ya, oke, kita bertemu di sini di acara Bising, bincang Bincang asik asik. tentang Advent. Nah, Oh. tentang Advent. Adventnya tadi tentang apa? Tentang Tahu apa? nggak? Enggak. Ya ampun, dari tadi udah ngomong gua. Dari tadi udah ngomong. Ya maaf, kan gak fokus. Tentang makanan. Paradigma baru tentang makanan. Kenapa tentang makanan? Iya. Emang nggak ada yang lain? Iya. Kenapa ya? Karena makanan itu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Oh, benar Nah, sih. harus ada cara pandang baru terhadap makanan. Ngomong-ngomong soal makan, udah pada makan? Belum sih. Makanya kan tadi dipesan nih. Oh iya, ini bukan makanan, ini Ya minuman. Allah. Aduh, ini tuh minum. Nanti kita akan pesan makanan juga, tapi Asik. yang sekarang minum dulu ya. Oke. Oke. Mau nanya nih, kenapa nih temanya kan tentang makanan nih di bulan apa namanya Advent nih, mau menjelang Natal nih. Kenapa ya? Ayo. Kenapa? Ayo. Iya. Ada yang tahu kenapa Puspan Bogor memilih tema tentang paradigma baru terhadap makanan? Ya, menyikapi situasi negara kita saat ini ya, bahkan juga dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, maka Puspan Bogor mengajak seluruh umatnya untuk menyadari kembali atau tetap sadar terhadap makanan, bahwa makanan itu adalah rezeki dari Allah. Nah, rezeki itu bukan berarti harus dinikmati sendiri, tetapi juga harus menjadi rezeki bagi banyak orang. Maka kita harus menyikapi bahwa ketika kita makan, kita juga harus ingat orang lain. Ya, jadi jangan kita bertindak serakah atau nafsu atau rakus terhadap makanan ya. Loh, serakah? Kan saya menyerahkan. Bentar. Pada orang-orang. Sebelum lebih lanjut, kayaknya kita belum kenalan deh. Oh iya. Lupa Dari kan? tadi kita ngomong belum kenalan. Kalau kami kan ada di sana, kita kan dari awal itu. Saya Brother Ari. Saya Romo Boni, sebelah saya Suster. Oh, bukan, ya? Bukan. Saya Marga. Hari ini lanjut. Hari ini kita akan berbicara tentang Tadi. Ya tadi makanan. Ya, tadi makanan. di masa Advent ini. Paradigma Ya. baru tentang makanan. Ini udah Advent keberapa? Kita syuting? Hampir memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, Wah. hari Minggu Gaudete. Tidak berasa. Selama itu dia mau samping Romo itu nggak tahu temanya apa. Ya, maklum kita kan sibuk. Oh iya, Anda sudah tahu nggak? Semua orang juga sibuk, bahkan OB juga sibuk, tapi OB juga nggak tahu. Ya, yang tahu itu Romo doang. Romo apa yang mau ya? Kenapa harus belajar paradigma tentang makanan ini? Iya. Apa nih, Mo? Ya Coba kan tadi dong. sudah disampaikan. Konteksnya adalah di saat pandemi COVID ini bahwa kegiatan manusia pada umumnya menjadi terbatas. Padahal manusia berkegiatan atau bekerja atau berkarya itu untuk mencari makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ketika dalam situasi pandemi COVID ini, ketika kegiatannya dibatasi, kerjanya yang dibatasi, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Maka manusia yang lain, ya,
dari sekian banyak manusia itu juga harus memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka tadi paradigma baru terhadap makanan kita diajak supaya kita jangan terlalu egois ya, mementingkan diri sendiri. Makan wah sebanyak-banyaknya, tapi kita membiarkan orang di sekitar kita kelaparan ya. Kita makan makan sebanyak-banyaknya tapi tidak dihabiskan. Padahal banyak di orang sana yang masih mengais-ngais sampah atau bekerja sampai larut malam untuk mencari makanan. Nah, inilah paradigma baru terhadap makanan yang harus kita ubah ya, kita perbaiki. Kita harus mencintai bahwa makanan itu sebagai anugerah dari Allah yang bukan harus menjadi milik kita sendiri tetapi menjadi milik banyak orang. Nah, itu alasan pertamanya ya, berdasarkan dari buku panduan Advent 2020 Kuspan Bogor. Nah, kalau tadi Romo bilang berbagi, ini aku bagi Romo karena aku tidak doyan. Oh ya, tapi saya sudah punya. Nanti saya disangka rakus. Ah. Badan saya sudah besar loh. Terus ini siapa yang minum? Saya aja minum dulu. Yang bertanggung jawab atas ini? Yang bertanggung jawab adalah yang memesan. Meskipun Tadi bilangnya mesan, tadi sukanya ini, itu, ini, tapi enggak diminum. Kamu itu, aduh, udah nggak tahu tema apa. Nah kan, jangan marah-marah. Selama ini kamu Katolik bukan? Iya Katolik sih, tapi kan. Ya udah kalau gitu untuk sebagai silingnya habiskan itu. Luar biasa teganya. Oke, kita berbicara lagi kembali soal makanan ya. Makanan begitu banyak ya, makanan kita makan tapi akhirnya juga menimbulkan suatu persoalan baru. Bukan soal makanan kita makan, kita ngambil banyak-banyak ya seperti itu. Tetapi makanan juga yang seperti kita pesan ini kan kita tidak habiskan semuanya sampai ke kemasannya. Benar dong? Siapa yang bisa makan ini plastik? Benar dong ya. Nah, makanan ini akhirnya menimbulkan yang dinamakan sampah. Ini paradigma baru juga terhadap makanan ini juga harus memikirkan soal sampah juga. Jadi ketika kita memproduksi makanan, jangan sampai kita juga memproduksi sampah. Nah, itu cara pandang baru yang diambil dalam masa Advent 2020 di dalam masa pandemi Covid 2020 ya, Covid-19 ini ya. Ya terus gimana dong kalau misalnya nggak boleh nimbulin sampah, pesan kayak gini pakai apa? Ya mungkin kita kalau misalnya kita datang ke tempat yang junk food ya, ditanya suka mau pesan apa? Oh, dada original satu ya, kalau misalkan ke salah tempat junk food itu pesan dada original satu sama nasi sama supnya. Oh, dibungkus atau dimakan di sini? Ya makan di sini lah lebih baik ya supaya tidak menimbulkan sampah. Nah, saya juga pernah nih mau kan beli nasi goreng nih. Saya bilang nih, beli nasi goreng. Terus gini, Mas beli nasi goreng dibungkus apa di sini? Dibungkus apa di sini? Ya digoreng lah Mas. Boleh bungkus nasi bungkus ya. Iya. Anda lah ya. Yang saya beli nasi goreng ya. Oke, nasi bungkus beda. Dibungkus nasi bungkus, nasi padang dibungkus nasi bungkus. Kalau nasi goreng ya. Dia digoreng ya, oke gitu. lah. Oke. Kalau nasi bungkus dimasak nggak tuh? Masak lah. Oh. Masa nggak dimasak mentah dong, jadi beras. Namanya juga nasi. Oh, iya. Dimasak dong, gimana sih pemikirannya? Ya maaf. Nah kan itu mau ya, kayak gitu tuh sama makanan banyak. Nah itu ada juga tuh kita kan suka sisa-sisain makanan. Nah, tapi kan kayak gini, kalau misalnya Natalan nih, nanti Natalan nih, kita ujung-ujung ke rumah keluarga nih, ke rumah si ini, si A, si B, ke rumah temen juga. Terus kalau misalnya ya kayak lebaran juga gitu kan, datang ke rumah si A, si B, terus makan terus kita tuh, begal tuh perut tuh, lapar, dari tadinya lapar jadi kenyang. Jadinya kenyang, bisa sampai nanti nggak makan sampai pagi, lapar lagi, makan kayak gitu lagi terus gitu. Wah itu makanya kebuang-buang tuh makanan. Kadang saya ditawarin, bilang lebih baik daripada saya muntahin lagi bu, mendingan saya tolak tuh. Makanya saya gitu. Iya. Ya maka dari itu cara pandang baru terhadap makanan di masa Advent ini untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Biasanya kalau hari raya Natal itu identik dengan pesta, kemeriahan, pasti ada makan-makan yang disiapkan cukup banyak. Padahal keluarganya cuma berapa sih di dalam rumah itu? Kalau cuma 4 masa makannya untuk bisa satu RT, ya. Ya tadi seperti yang Frater sampaikan kan, biasanya kalau kita Natalan kemana, disuruh makan ini. Tapi kan dalam situasi dan juga kondisi pandemi Covid kan kita tidak mungkin berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi untuk ya berbagi keceriaan dalam Natal ini. Kita hanya bisa berdiam, tinggal di rumah, saling menjaga jarak, ya.
seperti itu, saling menjaga kesehatan dan mendoakan. Nah, makanan yang ada ya kita manfaatkan untuk diri kita sendiri seperti itu. Kalau bisa memiliki kelebihan ya bisa dibagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Entah itu berbagi dengan tetangga, entah itu berbagi juga dengan orang-orang misalkan yang terkena pandemi Covid saat ini. Ya banyak saudara-saudara kita di luar sana yang bekerja siang malam, mereka belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya seperti biasa karena pandemi Covid ini. Maka Natal ini kita diajak untuk berbela rasa, berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan itu. Jadi jangan terlalu memfoya-foyakan makanan gitu yang akhirnya menjadi sampah tadi ya, tidak termakan atau kita menjadi rakus karena pesta, wah makan banyak, makan enak, akhirnya lupa dengan orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk makan seperti apa yang kita makan pada hari raya itu. Oh berarti Gitu. nanti pas hari Natal misalnya nih mamaku bikin makanan banyak banget Boleh biasanya kirim kan. ke restoran ya. Jauh ah kalau kesini Ya. kirimnya kan tadi lu bilang Sama. ya nggak mau ah kalau kirim ke sini porsinya. Jadi, atau boleh bikin makanan ya mungkin lebih karena di sana tidak ada menghabiskan, dikirim ke pastoran makan sama-sama di pastoran. Oh boleh loh ya. Oh. Ya, seperti itu. Boleh untuk kan namanya juga berbagi ya. Oh, iya. Karena di pastoran itu ya begitulah. Jangan jadi curhat. Emang pastoran kayak gimana? Ya di pastoran pokoknya ya begitu. Oke berarti nanti Ya. kalau misalnya gitu aku mau bagi-bagi ke tetangga aku boleh deh ya. Boleh, harus loh. Maka saat Selain ini- tetangga mungkin kayak itu kali ya mau. Oke, mungkin dulu orang suka apa ada namanya kalau hari raya itu berbagi parcel ya. Berbagi bingkisan. Nah, ini juga kita bisa berbagi bingkisan bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi bukan hanya berbagi bingkisan dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita rindukan, tapi juga berbagi bingkisan dengan orang-orang yang membutuhkan ya. Kayak penyapu jalanan, Yang nggak kita tukang- kenal ya. Yang nggak kita kenal lah. Ya mungkin orangnya kita benci juga, tapi dia hadir, dia ada dalam kehidupan kita, suka ya memberi warna dalam kehidupan kita. Nah itu mungkin pada saat ini menjadi titik balik kita untuk bisa ya berbaikan lah ya. Oh, seperti itu. dari situ saya punya ide jadinya. Apa tuh? Saya tuh lebih baik kata daripada menyisakan makanan ya. Berarti lebih baik menyisihkan makanan ya Roman di awal ya. Ya bisa dikatakan demikian di saat ini ya kalau bahasa trennya saat ini ya kita menyisihkan makanan untuk banyak orang ya. Jadi makan Menyisihkan tuh bukan berarti abis makan terus kita sisihkan iya, gitu kan. jadi Bukan. agak berbeda menyisihkan dan menyisakan ya. Kalau menyisihkan dari awal kita sudah mempersiapkan porsi untuk dipisahkan. Tetapi kalau menyisakan kita makan dulu sampai kenyang, kalau ada sisa baru kita sisihkan. Bagi mereka. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi Jadi untuk pastoran berbagi. sisa. Jadi kalau berbagi janganlah makanan sisa gitu. Oke. Makanan yang berlebih ya sudah disisihkan ya. Ternyata dipersiapkan dari awal untuk disisihkan seperti itu. Untuk mereka yang Membutuhkan. Anda butuh makan? Butuh. Saya butuh makan. Rata butuh makan. Yuk kita makan. Saya minum ya. Saya minum di depannya. Wah, tema kali ini memang sangat-sangat menarik sebenarnya. Ya. Kalau bahas makanan. Nah, ini kan itu kan cara menyisihkan makanan ini ya. Aduh, saya lagi minum teh. Pelan-pelan. Menyisihkan makanan nih. Nah, cara-cara cara menyisihkan makanan apa ya tuh yang perlu dilakukan gitu. Menyisihkan makanan. Bagaimana mengelolanya? Bagaimana kita misalnya memang ternyata tidak terhindarkan ada makanan sisa juga gitu. Ya, apabila kita punya makanan berlebih, ya makanan sisa dan itu tidak bisa kita habiskan pada saat itu. Nah, bisa kita produksi untuk makanan berikutnya. Kalau itu makanan yang bisa untuk dimakan 2 kali atau 3 kali seperti itu. Tetapi kalau misalnya makanan yang cuma sekali dimakan terus berlebihan, ya mungkin kita bisa mengolahnya menjadi makanan baru ya. Misalkan kita beli ayam goreng di luaran sana, kan tidak mungkin kita makan ya, walaupun orang suka dengan ayam goreng pasti habis itu. Tapi kalau misalnya kita sudah kenyang dan ikannya bisa diolah jadi makanan yang mungkin besok pagi buat jadi sarapan ya, seperti itu ya. Jadi nggak langsung asal buang gitu aja ya. Jangan langsung asal buang, atau kalau misalnya benar-benar sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk makanan, bisa diolah menjadi pupuk ya. Kalau misalnya itu
makanan yang sifatnya organik, kayak misalnya sisa nasi, sisa daging seperti itu dibusukkan untuk menjadi pupuk. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita punya, ya saat ini kan sampah plastik yang paling banyak ya, sampah kemasan seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita tuh kalau mau belanja juga memikirkan hal itu, ya, mengurangi sampah plastik ya. Kalau mana-mana ya selalu bawa ke tempat belanjaan. Nah, kalau mau beli minuman ya setidaknya beli tumbler atau botol minum ya, botol minum. Kalau nggak bikin dari bambu. Oh, susah banget bikin dari bambu. Orang PR banget kita motong-motongin. Kayak Udah keburu aus tuh. Kayak bokong pakai labu. Jadi ya sekarang banyak kreativitas orang membuat hal-hal seperti itu supaya kita juga menjaga diri kita. Ketika kita menjaga diri, kita juga harus menjaga sekitar kita, itu lingkungan alam ini, supaya dia pun bisa memberikan kita anugerah yang berupa makanan tadi. Itu Dari mereka untuk kita balik lagi ke mereka. iya, seperti itu. Nah ini kan saya mau nanya juga nih. Kan itu kan dari orang-orang dari anggapan manusia juga soal makanan ya jadi sisakan, dari rokok juga seperti itu. Nah kalau dari kita puji sendiri ada nggak gitu loh? Ada nggak? Iya mau. Biar yakin kan gitu, wah jangan saja kita puji juga ngomong kayak gini. Wah takut kalau misalnya nanti kan takut. Ternyata di kitab suci dibahas loh gitu ya. Orang yang lebih takut Alkitab kan. Ada Bible. Ternyata di kitab suci Karena dibahas. kita takut Iya, kita Bible. Daripada takut ada Bible. Ada Bibel, yang penting hati jangan bebal. Janganlah. Jangan buat Bibel. Di kitab suci ya Yesus mengandaikan atau dia menggambarkan dirinya juga sebagai makanan, ya, sang roti kehidupan yang harus dimakan. Bahkan ketika kita makan diri Yesus, ya pasti akan banyak sisa. Istilahnya banyak hal-hal baik yang kita terima dari Allah itu sendiri dalam rupa Yesus yang hadir dan menjelma, ya, dalam rupa hostia dan anggur yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Kita diajak juga untuk mau berbagi, ya, berbagi sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa berbagi makanan, ya kita berbagi kemampuan kita, ya, keahlian kita punya apa, ya, keahlian ini. Kalau misalnya tidak bisa mampu secara materi, ya ngapain dipaksa-paksakan ngutang sana untuk diserahkan, dan percuma, itu sama juga bohong. Tapi kalau kita punya kemampuan, nah, karena ketika kita mengatakan inilah tubuhku, ya, yang dipecah-pecah untuk banyak orang. Nah, Yesus mengajarkan kita juga untuk berani untuk dipecah-pecah untuk banyak orang. Jadi jangan hanya kita mau makan, mau menjadi pengikut Yesus, tetapi tidak mau diutus, tidak mau dipecah-pecah, dibagikan untuk banyak orang, tetapi hanya untuk diri kita sendiri. Makanya punya rezeki dipecah-pecah, itu mau rezekinya. Ya. Bagi, iya dipecah-pecah, bukan dipecah. Di sobek. Lu punya makanan, lu bagi-bagi nih, satu butir. Ya Allah, PR banget satu butir mana kenyang. Ya enggak lah, Kes. Ya udah, berarti besok kalau gajian pada nih ya. Ya, siapa? Kita semua gajian. Oh. Emang nggak gajian? Oh nggak gajian ya? Berarti aku yang gajian, yang pada kerja. Jangan lupa Gajian, menyisihkan kan? berkatnya untuk orang di sekitar kita. Berapa sih minimalnya? Minimal orang di sebelahnya, ya. Ibu kan Gak ada. Yang minimal tuh pas. Pas. Seikhlasnya. Nggak ada hitungannya, pas aja. Seikhlasnya ya. Pas kita kasih, nggak ada kembalian lagi. Apa itu? Biar nggak susah orang dari kembaliannya. Oh iya benar. Gitu. Gede dong. Jadi harus pas. Nah itu Rom, semuanya kan udah disebutkan. Jadi soal apa yang kita nambah di dalam makanan yang membuat kita jadi ngerti. Dan semarga itu tadinya nggak tahu itu, yang rada kurang, jadi bertambah dia. Tambah ilmunya, jadi kita bisa, nah lumayan lah untuk membantu. Siapa tahu besok nanti dapat gaji kan, cuma tahu dapat gaji apa nggak, lumayan. THR kan nggak kita tahu. Terus jadi bahas. sisihkan. Artinya kan THR itu satu gaji. Bukan menyisakan, ya. Menyisakan. Ingat, maka kalau misalnya kita punya rezeki itu sisihkan rezekimu untuk, ya, masa depanmu, untuk suatu rencana yang lebih baik. Bukan menyisakan, karena kalau menyisakan nanti punya kelebihan sekian, waduh, dipakai semua karena ini masih butuh, ujung-ujungnya tidak ada disisakan atau makan malah berkurang gitu ya, kebutuhannya malah tambah banyak. Tapi kalau misalnya menyisihkan dari awal, berarti kita sudah tahu nih ini tidak akan dipakai karena kita mau disisihkan. Oh gitu konsepnya. Iya. THR itu kan satu gaji Penuh ya.
Nah, jadi gitu. Jadi kalau dapat THR, nanti THR-nya disisihkan. Jadi selalu gaji penuh itu ya udah saya cukup dengan gaji saya yang sekarang. Nah. Itu kalau ada yang tahu. Semoga Ditunggu ya. oke. Yang lain bukan aku. Ya. Ya, tadi itu kita udah banyak bicara tentang makanan, makan, tapi yang hadir minuman, Iya. ada makanan juga. Suka agak-agak anti Iya. mainstream kita Iya, ya. makanan Ini- kita belum Tapi datang, ya. ini boba ini juga makanan itu Iya, gitu. makanan juga gitu juga. Makanan ada. yang tadi dipesan belum datang kan? Apa tadi sih? Kenapa sih apa? Ada tadi pesan lewat online ya sekarang. Apa tuh? Nggak tahu ya. Kita tunggu. Apa aja sih nggak enak deh? Ya makanan apa deh? Permisi. Nah kan datang lagi. Mungkin itu makanannya. Coba aku ambil. Semoga Bentar. makanan yang saat ini sesuai dengan ekspektasi kita ya. Enak, bisa dimakan. Ini. Apa? Wah, Harum ya, ini mah saya mah. Ini roti. Kayaknya nggak cocok deh untuk kalian. Roti Indonesia. Ibu nggak cocok? Iya. Ingat berbagi. Oke. Sisihkan makanan. Berarti tidak akan sisihkannya nanti. Disisihkan untuk yang ada di sekitarmu. Oh, Ini ya, disisihkan oke, buat saya. disisihkan. Saya Oh, cuma masihkan juga dua roti ya. belinya? Martabak. Ini Nah, martabak. terima kasih ya sudah dibeli. Yuk, Ya, karena kita mau makan, kita akhiri dulu bincang-bincang asik kita malam hari ini. Ya, terima kasih untuk Romo tadi menjelaskannya dengan baik dan Marga sebagai pemeran pembantu di sini. Wah, ini dasar ya. Semoga bermanfaat sekali pembahasan tentang tema Advent kita kali ini. Ya. Dan semoga para masyarakat Katolik sekalian atau terutama masyarakat Katolik Di paroki. paroki Maria Bunda Segala Bangsa ini bisa mau menyisihkan makanannya, ya, Bukan atau menyisakan, ya. bukan menyisihkan untuk mereka yang memang Saat ini sangat membutuhkan. Dan jangan Kalau lupa. ya tadi saya bilang kalau akhir tahun ini kan dapat THR, THR-nya disisihkan aja ya. Wah, emang nih dipalakin mulu Ya, nih. demikian acara dari kami. Sampai jumpa lagi. Semoga kesempatan ya. Jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan Semoga lupa. nanti bisa memberikan pembicaraan yang asik, yang lebih mendalam, bermakna, tentu saja mengenakan. Nah. Oke. Sampai Salam. ketemu lagi. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Yo yo yo.